Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Jadi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan biaya overhead pabrik. Nah, karena sangat beragamnya biaya overhead pabrik, sehingga perusahaan harus melakukan yang namanya departementalisasi terkait dengan biaya overhead pabrik itu sendiri. Nah, departementalisasi merupakan suatu pengelompokan perusahaan menjadi beberapa departemen sehingga pengenaan biayanya atau pembebanan biayanya bisa lebih terfokus dan teralokasikan dengan baik. Nah, untuk pengertian dari biaya departementalisasi biaya overhead pabrik itu sendiri, yakni merupakan suatu proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Nah, di sini kenapa dilakukan pengenaan alokasi biaya yang lebih rinci, karena biaya overhead pabrik itu sendiri sangat beragam. Dan juga ada beberapa biaya yang bisa dialokasikan pada beberapa departemen secara lebih tepat. Karena apa? Beberapa biaya pada biaya overhead pabrik itu sendiri merupakan biaya yang bisa digunakan bersama-sama antar departemen, sehingga harus tepat untuk pengalokasian biayanya. Kemudian tujuannya apa sih melakukan departementalisasi biaya overhead pabrik ini? Adalah untuk menentukan biaya produk secara lebih teliti lagi. Jadi ada beberapa biaya yang harus mengetahui pengenaan atau pembebanan biayanya dengan tepat ya, karena di suatu perusahaan biasanya kan tidak hanya memproduksi satu jenis produk, dan beberapa jenis produk itu bisa mengeluarkan biaya sharing gitu ya, sehingga penting sekali bagi perusahaan untuk melakukan pengenaan biaya untuk mengalokasikan beberapa biaya yang bisa digunakan bersama-sama itu kepada setiap departemen secara rinci atau secara lebih teliti. Kemudian di sini pada suatu perusahaan dibagi dengan 2 departemen besar biasanya ya. Ini suatu keumumannya, kita tarik suatu keumuman, dan nanti departemen-departemen tersebut juga masih dibagi-bagi lagi, karena kita lebih fokus pada, eee, biaya-biaya yang lebih rinci dan dibagi secara tepat. Nah, di pertama kita membahas mengenai departemen produksi, yaitu departemen yang terlibat langsung dengan kegiatan pengolahan produk. Di sini dicontohkan pada perusahaan minuman kaleng. Nah, pada perusahaan minuman kaleng ini, untuk contoh dari departemen pengolahan produknya ada dibagi menjadi departemen pencampuran dan departemen pengalengan. Nah, untuk pembagian departementalisasi dari suatu proses produksi gitu ya. Nah, itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Sehingga bisa jadi departemennya bisa lebih banyak dan juga bisa saja lebih sedikit. Di sini juga ada departemen jasa. Jadi departemen jasa ini adalah fungsinya untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari kegiatan utama perusahaan gitu ya. Fungsi pokok utama dari departemen jasa ini mendukung kegiatan dari suatu proses produksi. Jadi departemen jasa ini mendukung dari kegiatannya departemen produksi. Di sini dicontohkan untuk perusahaan minuman kaleng, masih di perusahaan minuman kaleng, contohnya adalah departemen listrik dan departemen pemeliharaan. Jadi di sini fungsinya mendukung kegiatannya si departemen produksi. Kemudian ternyata di departementalisasi biaya overhead pabrik langsung ini terdapat 2 biaya utama. Di sini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk biaya langsung departemen di sini
merupakan semua biaya yang dapat ditelusuri ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut tanpa melalui proses alokasi. Jadi karena di sini sifatnya biayanya langsung, sehingga kita bisa menelusuri melalui historical dari departemen tersebut. Nah, di sini dicontohkan untuk di departemen perakitan ada yang namanya depresiasi mesin dan peralatan. Nah, depresiasi mesin dan peralatan ini biayanya terkait dengan um, pemeliharaan mesin, kemudian depresiasi dari mesin itu sendiri, akumulasi penyusutan dari mesin, dan lain-lain terkait dengan mesin dan peralatan. Nah, kemudian biaya tidak langsung departemen. Nah, di sini biaya tidak langsung departemen ini merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut melalui proses alokasi. Karena untuk biaya tidak langsung ini, biayanya bisa kita bebankan atau kita gunakan bersama-sama, sehingga perlu adanya proses alokasi di sini agar tidak ada suatu departemen yang terlalu dibebankan biayanya lebih banyak, padahal ada departemen lain yang menggunakan alokasinya lebih banyak. Nah, itu kan bisa berat sebelah seperti itu, sehingga kita harus tepat melakukan proses alokasi dari biaya tidak langsung ini. Di sini dicontohkan depresiasi gedung yang digunakan bersama oleh beberapa departemen. Jadi di suatu perusahaan, kita kan biasanya menggunakan suatu gedung yang kita gunakan bersama atau digunakan sharing dengan departemen-departemen lain. Nah, pengenaan alokasi yang tepat adalah sesuai dengan penggunaan dari masing-masing departemen itu sendiri. Oke, yang selanjutnya setelah kita mengetahui ada biaya-biaya yang harus dibebankan kepada setiap departemen, kita melakukan penentuan tarif dari biaya overhead pabrik per departemen. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama menyusun anggaran biaya overhead pabrik departemen produksi dan menyusun anggaran biaya overhead pabrik departemen jasa. Di sini kita susun anggaran masing-masing dari dua departemen tersebut, kemudian menetapkan dasar alokasi anggaran biaya departemen jasa. Karena tadi sudah dibahas ya, departemen jasa itu akan mendukung kegiatan departemen produksi. Dan masing-masing departemen itu akan mengeluarkan biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Nah, untuk itu penting sekali melakukan penetapan alokasi dari anggaran biaya departemen jasa karena ada beberapa biaya yang bisa kita gunakan bersama-sama sehingga dasar alokasinya harus jelas untuk pengenaan atau nanti juga bisa digunakan sebagai dasar pembuatan harga pokok perusahaan ketika biaya-biayanya sudah jelas kita ketahui. Kemudian mengalokasikan anggaran biaya departemen jasa kepada departemen produksi. Nah, setelah kita tetapkan anggaran dasarnya, kita alokasikan anggarannya kepada setiap departemen. Nah, pengalokasiannya tentunya dengan menghitung tarif yang tepat di setiap biaya overhead pabrik departemen dengan dasar pembebanan yang menjadi pemicu terjadinya biaya. Nah, setiap aktivitas yang ada di perusahaan otomatis untuk biayanya tergantung dari pemicu biaya yang terjadi. Sehingga untuk menghitung tarifnya tergantung dari pemicu biayanya. Kita sesuaikan. Misalnya listrik dihitung berdasarkan KWH, berarti dasar untuk mengalihkan dari penggunaan listrik itu adalah penggunaan dari listrik itu sendiri per KWH-nya. Nah, pun begitu dengan biaya yang lain, kita harus sesuaikan. Kemudian setelah menentukan tarif, kita melakukan penyusunan anggaran. Jadi untuk anggaran biaya overhead pabrik departemen produksi maupun departemen jasa, ini terdiri dari anggaran yang merupakan biaya langsung dan juga tidak langsung. Nah,
Tidak hanya terkait dengan biaya langsung dan tidak langsung pada setiap departemen, kita juga harus melakukan penyusunan anggaran itu terkait dengan biaya-biaya yang bersifat tetap dan juga bersifat variabel. Nah, untuk biaya tetap ini kan juga hampir sama dengan biaya langsung ya, gampang untuk kita telusuri dan pembebanannya sudah sesuai dengan yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya mengeluarkan bahan baku intinya apa? Misalnya karet untuk memproduksi bahannya. Itu berarti kita bisa langsung jelas mengetahui bahwa biaya bahan karet ini untuk memproduksi bahan. Nah, itu jelas untuk suatu produknya apa. Sedangkan biaya yang tidak langsung dan biaya variabel ini harus kita telusuri lebih dalam lagi karena tidak bisa langsung kita lihat pada historical atau pada produk yang diproduksi sehingga pembebanannya harus tepat. Dan di sini dicontohkan untuk biaya telepon merupakan biaya langsung departemen karena dapat ditelusuri dari pemakaian pulsanya. Lebih mudah untuk diketahui ketika kita ingin menelusuri tentang biaya telepon. Namun untuk depresiasi gedung, nah di sini kita sedikit kesulitan ketika hanya menanyakan tentang depresiasi gedungnya totalnya berapa. Nah, sedangkan kita harus mengetahui lebih rinci penggunaan gedung tersebut pada setiap departemen. Karena apa? Gedung ini kita gunakan bersama-sama dengan departemen-departemen yang lain. Sehingga untuk pengenaan biayanya harus sesuai dengan alokasi dari masing-masing departemen. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari anggaran biaya overhead pabrik. Nah, terlebih dahulu diketahui ada beberapa departemen, di sini ada 4 departemen pada suatu perusahaan, yaitu ada Departemen Produksi A, Departemen Produksi B, Departemen Jasa 1, dan Departemen Jasa 2, yang masing-masing menggunakan gedung, gitu ya, di sini dicontohkan untuk penghitungan alokasi terkait dengan depresiasi gedung. Nah, luas lantainya masing-masing Departemen Produksi A menggunakan 150 meter persegi untuk luas lantainya, Departemen Produksi B menggunakan 100 meter persegi luas lantainya, kemudian Departemen Jasa 1 63 meter persegi dan Departemen Jasa 2 40 meter persegi, sehingga jumlah total gedung, luas lantai dari gedung yang digunakan untuk proses produksi pada suatu perusahaan itu adalah 553 meter persegi. Nah, karena penggunaan luas lantai dari gedung yang digunakan untuk perusahaan tersebut memproduksi suatu barang, penggunaannya berbeda-beda sehingga kita harus melakukan pengalokasian dengan tepat. Nah, cara perhitungan dari pengalokasian tersebut adalah dengan cara luas lantai dibagi dengan total luas lantai keseluruhan dikalikan dengan biaya depresiasinya. Nah, di sini kita ketahui biaya depresiasi dari gedung tersebut adalah 35.300. Sehingga kita bisa mengetahui masing-masing dari alokasi per departemen adalah pada hasil perhitungan yang sudah disajikan di kolom atau di bagian sebelah kanan pada PPT ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita masukkan pada kolom anggaran yang sudah diketahui pada soal. Kita di sini tinggal memasukkan dari anggaran biaya tidak langsung di sini. Di sini anggaran biaya tidak langsung terkait dengan depresiasi gedung yang kita hitung dasarnya terkait dasar dari perhitungan ini adalah luas lantai dari gedung itu. Nah, kita tinggal memasukkan total dari biaya depresiasinya dan kita alokasikan pada departemen per departemen. Jadi ada 4 departemen di sini dan kita masukkan sesuai dengan hasil perhitungan alokasi yang sudah kita hitung. Sesuai dengan departemennya ya. Nah, angka yang lain ini adalah sudah diketahui di buku, jadi teman-teman tinggal mempelajarinya saja. Kemudian kita lanjut ke penetapan dasar dari alokasi. Dari penetapan dasar alokasi itu apa?
Di sini dicontohkan biaya Departemen Listrik lebih tepat dialokasikan menggunakan dasar dari jumlah konsumsi. Jadi di sini seperti yang sudah saya singgung sedikit di depan tadi terkait dengan pemicu biaya. Untuk penetapan alokasi, otomatis kita harus melihat aktivitasnya dulu apa, sehingga kita bisa menentukan pemicu biayanya apa dan penetapan dasar alokasinya apa. Misalnya di sini adalah biaya Departemen Listrik. Jadi untuk di Departemen Listrik, otomatis penggunaannya terkait dengan listrik adalah listrik itu kan penggunaannya per kWh ya. Jadi dasar untuk pengenaannya adalah kWh-nya itu sendiri dari biaya pulsanya tentunya ya per kWh. Nah, untuk biaya Departemen Jasa dicontohkan di sini memberikan jasanya kepada Departemen Pengguna menggunakan tenaga kerja. Nah, kalau misalnya dasar penggunaannya karena kegiatannya adalah memberikan jasa, otomatis yang biasanya memberikan jasa kan karyawannya ya. Sehingga pengenaan yang tepat adalah menggunakan jumlah karyawan atau jam kerja dari karyawan tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan apa pemicu biayanya, sehingga kita bisa melakukan pengenaan alokasi biaya dengan tepat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh anggaran dari Departemen Jasa terkait dengan penggunaan karyawan dan juga listrik tadi ya yang sudah dicontohkan pada sebelumnya, penjelasan sebelumnya. Nah, di sini ada 4 departemen, Departemen Produksi A, Departemen Produksi B, Departemen Jasa 1, dan Departemen Jasa 2. Dengan jumlah masing-masing karyawan seperti yang disajikan pada tabel. Jadi ada 40, 40, 10, 10, 20, 10, 20. Jadi total karyawannya adalah 110 orang. Kemudian juga di sini sudah dikelompokkan per departemen untuk jumlah penggunaan listriknya pada masing-masing departemen 200 kWh, 500 kWh, 300 kWh, dan 200 kWh sehingga total keseluruhan penggunaan listrik adalah 1.200 kWh. Untuk jumlah jam mesinnya juga sudah dikelompokkan pada setiap departemen karena mesin itu hanya digunakan untuk produksi sehingga di sini hanya ada di departemen produksi ya. Jumlah jam kerja langsung di sini terkait dengan penggunaan mesinnya dan jumlah jam kerja langsung ini untuk jam kerja langsungnya karyawan terkait dengan penggunaan mesin pada saat proses produksi sehingga pada jasa 1 dan jasa 2 tidak ada. Nah, ini untuk contoh pengalokasiannya ya. Kemudian kita lanjut pada alokasi biaya Departemen Jasa. Nah, untuk melakukan alokasi biaya Departemen Jasa, ada 3 metode yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah metode langsung. Nah, metode langsung ini menghitung anggaran biaya jasa hanya dialokasikan pada Departemen Produksi saja dan tidak dialokasikan ke Departemen Jasa yang lain. Karena fungsinya Departemen Jasa tadi kan mendukung kegiatan proses produksi ya. Sehingga langsung untuk metode langsung ini akan langsung dialokasikan pada Departemen Produksi saja. Nah, di sini untuk alur dari alokasi anggaran biaya Departemen Jasa yang pertama menggunakan metode langsung adalah seperti ini gambarnya. Jadi untuk Departemen 2 langsung ke Departemen A ataupun langsung ke Departemen B, pun begitu dengan Departemen 1 langsung ke Departemen A dan juga langsung ke Departemen B. Nah, untuk anggaran biayanya seperti yang di sebelah kanan, pertama diketahui seperti ini. Diketahui pada tabel yang atas, kemudian perhitungannya ada di tabel yang bawah. Nah, rumusnya menggunakan
contoh di keterangan. Nah, di keterangan ini bisa disesuaikan perhitungannya dan dimasukkan kepada tabel. Jadi ini sudah jelas ya, dari diketahui dan dari jawaban serta dari cara untuk menghitung. Sudah saya berikan rinci pada video ini. Kemudian alokasi biaya Departemen Jasa yang kedua menggunakan metode bertahap. Nah, di sini biaya Departemen Jasa dialokasikan secara bertahap ke Departemen Jasa lain dan juga Departemen Produksi. Nah, namanya juga bertahap ya. Jadi bertahap alokasi biayanya dari jumlah biaya yang terbesar sampai dengan jumlah biaya yang terkecil. Di sini juga digambarkan pada alurnya. Nah, di sini juga alurnya bertahap dan diberikan kode huruf A kecil dan juga B kecil. Di sini perhitungannya yang diketahui soalnya sudah di awal tadi, kemudian di sini tinggal menghitung sesuai dengan metodenya. Yang kedua yaitu bertahap dan juga perhitungannya sudah jelas ada di keterangan. Ya, teman-teman bisa mempelajari bersama untuk perhitungan terkait dengan alokasi anggaran biaya Departemen Jasa pada metode bertahap ini. Nah, yang selanjutnya untuk alokasi biaya Departemen Jasa yang ketiga yaitu menggunakan metode aljabar. Nah, di sini untuk metode aljabar ini diterapkan jika Departemen Jasa saling memberikan jasa. Jadi tidak hanya seperti tadi Departemen Jasa mendukung kegiatannya Departemen Produksi, namun di sini saling memberikan jasanya. Nah, di sini untuk alurnya karena saling memberikan jasanya, jadi Departemen 1 dan Departemen 2 ada dua panah yang saling berhubungan, saling membalas gitu ya. Jadi Departemen 1 ke Departemen 2, kemudian pun begitu dengan Departemen 2 ke Departemen 1. Jadi saling memberikan jasanya untuk Departemen Jasa. Nah, kemudian untuk perhitungan alokasi anggarannya seperti di tabel sebelah kanan, seperti biasa yang diketahui, untuk soal yang diketahui seperti yang di awal tadi, di awal dari tabel metode langsung tadi. Kemudian untuk perhitungannya secara lebih rinci ada di keterangan yang teman-teman bisa pelajari bersama. Itu sudah sangat jelas sekali, tinggal nanti dimasukkan pada tabel-tabelnya. Nah, untuk perhitungan tarif biaya overhead pabrik, caranya adalah membagi anggaran biaya overhead pabrik departemen setelah alokasi dengan dasar pembebanan pemicu terjadinya biaya dari setiap departemen. Nah, untuk perhitungan tarif biaya overhead pabrik dengan metode langsung adalah seperti ini pada tabel yang sudah ditampilkan. Nah, selanjutnya untuk akuntansi biaya overhead pabrik ini juga sudah diketahui. Tinggal teman-teman menghitung yang di bawah ini, tabel di bawah ini dengan cara perhitungan pada keterangan untuk lebih rincinya. Nah, kemudian untuk penjurnalan pada biaya departementalisasi biaya overhead pabrik ini hampir mirip juga dengan biaya overhead pabrik yang awal pada materi sebelumnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya untuk pembebanan biaya terkait dengan pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada tiap departemen, jadi biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai rekening di kredit. Itu misalnya untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada departemen apa? Pada berbagai rekening di kredit. Untuk mencatat alokasi biaya pada departemen tertentu, kemudian ingin mengetahui penjurnalannya untuk menutup akun biaya overhead pabriknya. Biasanya biaya di overhead pabrik kan ada biaya dibebankan dan biaya yang sesungguhnya. Untuk menutup akunnya,
dilakukan dengan cara biaya overhead pabrik dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, ketika ada selisih dari biaya overhead pabrik yang dibebankan dan biaya overhead pabrik sesungguhnya, untuk mencatat selisih biaya tersebut dan melakukan pembebanannya pada biaya barang yang dijual, untuk pencatatan jurnalnya adalah biaya barang dijual pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi ada 3 penjurnalan yang bisa kita pelajari pada hari ini setelah menghitung tarif alokasi dari biaya dan juga perhitungan anggarannya sesuai dengan pemicu biayanya. Nah, sekian dari penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.